Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan ibu ya. Nah anak, hari ini kita masih bertemu di tematika subtema 1 pembelajaran 5 kelas 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu nggih. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. 2. Dengan proses pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. 3. Dengan melengkapi tabel, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Nah, sekarang Ibu bacakan, anak-anak simak nggih. Anak-anak juga bisa menyimak di buku paket tematika subtema 1 pembelajaran 5. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Ada. Nah, coba anak-anak perhatikan keadaan sekeliling anak-anak. Ada nggak benda atau sesuatu barang yang terbuat dari selain kayu, kertas, atau plastik? Nah, coba anak-anak cari. Tentunya ada nggih. Nah, coba tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkannya. Nah, kita simak selanjutnya seperti yang anak-anak lihat di gambar. Itu ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar botol, gelas. Nah, kira-kira itu terbuat dari apa? Pasti anak-anak tahu nggih? Iya, itu terbuat dari kaca. Nah, kita baca informasinya. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kenapa kira-kira benda-benda itu terbuat dari kaca? Alasannya apa? Ya, karena kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, tetapi kaca juga mempunyai kelemahan ya anak-anak. Apa itu anak-anak kelemahannya? Iya, kaca mudah pecah. Nah, sekarang ini perhatikan lagi, ada gambar apa anak-anak? Iya, ada gambar sendok, garpu, dan uang. Nah, anak-anak tahu tidak kira-kira benda-benda ini terbuat dari apa? Ayo. Iya, benda ini terbuat dari logam. Nah, coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Tentu ada nggih. Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, pagar rumah, dan lain-lain. Tentunya ada. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Nah, jadi kalau anak-anak makan menggunakan sendok yang terbuat dari logam, ketika makanan panas itu anak-anak memegang sendok bagian ujungnya tentu tidak akan terasa panas. Sekarang yang ini ada gambar apa anak-anak? Ya, ada sepatu dan lain-lain. Itu kira-kira terbuat dari apa?
Ya, benda ini terbuat dari karet. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Iya, penghapus itu dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, kalau tadi kaca itu digunakan karena bahannya tahan air. Terus kalau logam itu karena dia kuat, terus bisa dibentuk, penghantar panas yang baik. Nah, sekarang kenapa ada benda-benda yang dibuat dari karet itu alasannya apa? Coba anak-anak diskusikan. Sekarang kita masuk ke tugas nih anak-anak. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut ini. Nah, di sini ada bahan pembentuk benda. Nah, tadi sudah dijelaskan bahan pembentuk benda itu ada apa aja. Di sini sudah dicontohkan ada kayu, kaca, kertas, plastik. Nah, ini yang dua ini anak-anak isi apa? Kemudian ini kaca, sifat bahannya apa? Terus contoh bendanya anak-anak juga tulis. Terus di sini apa yang belum diisi nggih? Sifat bahannya apa? Terus contoh bendanya juga apa? Yang sini juga. Ini anak-anak isi. Terus sifat bahannya bagaimana? Contoh bendanya apa? Semoga anak-anak sudah memahaminya nggih. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, kita ke latihan selanjutnya. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Kira-kira anak-anak punya penggaris, teman-temannya juga. Penggaris itu bisa terbuat dari apa saja? Iya, ada yang dari plastik, ada yang dari kayu, ada yang dari aluminium atau logam. Nah, plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Nah, kira-kira kalau anak-anak punya penggaris yang terbuat dari kaca, bagaimana? Iya, pasti penggaris itu akan cepat pecah. Coba perhatikan satuan yang tertara pada penggaris. Nah, anak-anak pasti punya penggaris, nggih? Anak-anak sudah pernah melihat dalam penggaris itu ada satuan apa saja? Ya, ada satuan panjangnya kan? Ada yang satuan meter disingkat M, terus sentimeter disingkat sentimeter, dan milimeter disingkat mm. Nah, itu adalah nama satuan panjang. Sebenarnya ini di kelas 2 sudah nggih? Di kelas 3 ini hanya mengingat atau menambahkan sedikit materi. Nah, coba perhatikan. Ada meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? Nah, maksudnya adalah misalnya ada pertanyaan 1 milimeter itu kalau dijadikan sentimeter jadi berapa ya? Terus 1 milimeter itu dijadikan milimeter jadi berapa ya? Nah, seperti itu. Nah, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Hubungan satuan mili, sentimeter, dan milimeter. Nah, di sini sudah Ibu buatkan tangga. Jadi untuk menjelaskannya, di sini Ibu buat tangga dulu dari meter, kemudian sentimeter, kemudian milimeter. Nah, ini adalah kita umpamakan tangga ya. Jadi nanti kalau dia turun, misalnya ditanyakan 1 mm dijadikan cm, ini kan artinya turun berapa? Turun 1 tangga. Nah, ini masing-masing tangga itu kalau turun dikalikan 10. Misalnya ini ditanyakan 2 meter dijadikan centimeter, berarti dia turun berapa tangga? Turun 1 tangga, berarti dikali 10. 2 dikali 10, 20. Nah, sekarang kalau 3 mm harus 3 meter dijadikan milimeter, maksud Ibu nggih? Nah, 3 meter ke milimeter, dia turun berapa tangga? 1, 2. Turun 2 tangga, berarti untuk perkalian 10-nya 2 kali, yaitu dari sini kan 3 kali 10
kali. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kalau turun dikali 10 nggih, berarti 3 kali yang jadi 300. Sekarang yang naik, kalau naik misalnya dari milimeter ke sentimeter, itu artinya dibagi berapa? Iya, tiap tangga juga dibagi 10. Misalnya 20 mm itu berapa sentimeter? Nah, anak-anak lihat dia naik berapa tangga dari milimeter nggih? Dari sini ke sentimeter. Oh, naik 1 tangga, berarti dia dibagi 10. Iya, berarti 20 dibagi 10 berapa? 2. Nah, sekarang kalau misalnya 300 mm itu berapa meter? Anak-anak lihat. Dia naik berapa tangga dari milimeter ke meter? 1, 2. Oh, naik 2. Berarti dibaginya 2 kali nggih. 300 dibagi 10 itu 30 cm. Karena yang ditanyakan adalah meter, maka dia naik lagi ke sini dan dibagi 10 lagi. 30 cm dibagi 10 menjadi 3 meter. Nah, coba perhatikan nggih, jika satuan jalan ke bawah maka dikali 10. Misalnya 2 meter jadikan sentimeter. Dari 2 meter ke sentimeter turun 1 tangga, berarti menjadi 2 kali 10 karena turun 1 kali. Berapa hasilnya? 20 cm. Jika satuan jalan ke atas maka dibagi 10. Nah, ini contohnya 300 cm jadikan meter. Dari sentimeter itu di sini jadikan meter, berarti dia naik. Kalau naik tadi diapakan? Iya, dibagi. Bagi berapa anak-anak? Iya, karena naik cuma 1 tangga maka dibagi 10. 300 dibagi 10 berapa? 30. Ini adalah perkiraan panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah, nah ini berarti dari cm dijadikan meter, nggih. Dari cm ke meter naik apa turun? Kita lihat lagi. Ya, dari cm ke meter adalah naik. Kalau naik berarti dibagi. 400 cm ditambah 10 cm. Yang 400 cm jadikan meter menjadi 4 meter ditambah tetap 10 cm. Berarti panjang mobil Ayah Danu adalah 4 meter lebih 10 cm. Nah, digaris seperti itu. Nah, sekarang tugas anak-anak, ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nah, ini ada beberapa soal nanti anak-anak kerjakan dari 200 cm terus nanti dijadikan meter dan seterusnya sampai nomor 10 nggih. Nah, nanti anak-anak lihat tangganya itu dihafalkan, tangga yang sudah tadi Ibu jelaskan itu nggih. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Terus ini ada aktivitas lagi, lakukanlah aktivitas berikut ini. Perhatikan gambar benda yang harus kamu ukur. Ukurlah bagian benda sesuai gambar. Tuliskan perkiraanmu terlebih dahulu. Ukuran hasil tebakanmu tanpa menggunakan alat ukur. Jadi nanti anak-anak kira-kira dulu. Nah, kalau sudah dikira-kira, baru kalian ukur dengan menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Bisa penggaris, bisa pita, nggih. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan hasil pengukuranmu. Nah, anak-anak bisa juga lihat di buku paket. Nah, ini ada bendanya. Terus anak-anak nanti tebak dulu kira-kira ini berapa meter ya. Lebih berapa sentimeter ya. Nah, kalau anak-anak sudah menebak, terus anak-anak ukur, oke? Anak-anak ukur aslinya berapa ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Belajar hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak memahami materi nggih. Kalau misalnya belum memahami, anak-anak bisa tanya Bu Guru. Nggih. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat buat anak-anak ya. Amin. Nah, anak-anak, selamat di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, patuhi nasihat orang tua.
Wah, nggih. Terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bounce.